Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you really enjoy and keep healthy because the C-19 is still going on. Okay, this week we wanna talk about. Okay, let's check it. Okay, this week we wanna talk about adjective, have and has. Okay, let's check it one by one, guys. Okay, what is adjective? Adjective, it's word that describe or give information about noun or pronoun. Jadi, this adjective itu adalah suatu kata yang menerangkan tentang noun atau pronoun. Jadi, si noun dan pronounnya itu jadi lebih informatif, lebih variatif, dan lebih spesifik. Yang tadinya kalau kita nggak pakai adjektif, kita mengetahui informasinya cuman secara general. Tapi kalau ketika kita pakai adjektif, kita lebih spesifik lagi tentang informasi tersebut, lebih mendalam. Okay? For example, adjective is like small, blue, sharp. So we call it adjective, okay? Adjective itu dalam bahasa Indonesianya kata apa? Good, kata sifat. Okay. Look at the example. If we use the basic sentence without adjective, it's something like it's a car. Oke, itu adalah sebuah mobil, ya kan? Berdasarkan gambar itu adalah sebuah mobil. Tapi kalau kita katanya ditambahin adjektif, si bendanya tersebut atau si nounnya tersebut akan lebih informatif dibandingkan dari kata atau kalimat yang pertama. Oke, kita lihat. It's a blue car. Blue is adjective, describe a noun. Noun here it means car. Jadi si birunya itu adalah adjektif. Adjektifnya itu menerangkan si kata benda. Bendanya apa? Mobil. Jadi mobilnya itu berwarna biru. Jadi lebih informatif dibandingkan kalimat pertama. Kita akan nerangin ukurannya. Ukuran dari si mobil itu. Kita bilang it's a small car, for example. Mobil itu ukurannya kecil. It's a small car. Mobilnya berukuran kecil. Jadi kalian bisa nambahin adjektif sebelum noun agar apa? Lebih informatif dan lebih mendetail tentang si noun yang kita sedang bicarakan. Okay, good. Did you get the point? Okay, can we next? Okay, good. Next example. Di situ ada apa? Ada nanas. Good. Nanas it means pineapples. Kenapa harus pakai S? Karena apa? Bandanya lebih dari satu. Good. Pintar ya, kan kemarin udah dibahas satu-satu kan ya. Kalau bandanya lebih dari satu, tambah S atau IS. Good. Okay, in this picture we have two pineapples. If we make a basic sentence, you can write they are pineapples. Titik. Udah beres kan? Ya, itu kalimat yang sangat sederhana. Tapi kalau kita pakai apa? Adjective akan lebih mendetail tentang si kata benda yang akan kita informasikan kepada si pembacanya. Okay? Something like there are two pineapples. Okay? There are two pineapples. Kita di sini menerangkan jumlahnya. Jadi si adjektifnya itu dua ini menerangkan jumlah si si pineapple atau si nanasnya. Okay? Did you get the idea? Okay, let's move to the next slide, guys. Okay. In this slide, we wanna talk about the types of adjective. Kita ngomongin tipe
macam-macam varian adjektif. Ada berapa? Nanti kita hitung sendiri ya. The first thing you wanna talk about descriptive adjective. Descriptive adjective, it means a word which describe nouns and pronouns. Secara umum, adjektif itu menerangkan tentang noun dan pronoun, dan kebanyakan itu disebutnya descriptive adjective. Jadi sangat mendominasi dari berbagai jenis adjektif. Itu namanya descriptive adjective. For example, I have a fast car. Tadinya itu kalau kata dasarnya itu I have a car. Udah beres. Kalau tambahin adjektif berarti kita menambahkan informasi tentang mobil tersebut. I have a fast car. Oh, jadi mobilnya itu kenceng. Informasi tambahan buat si pembaca atau si pendengar kita. Next, I am hungry. Nah, I am hungry. Si hungry-nya itu mendescribe tentang kondisi si subjektifnya atau si pronounnya. Jadi keadaannya si saya itu sedang lapar. Jadi memberikan informasi tentang sesuatu hal. Telling, describe about an information for us. Okay? Next. We want to talk about quantitative adjective. Quantitative adjective, it means provide information about the quantity of the nouns or pronouns. Jadi quantitative adjective ini kita ngomongin atau memberikan informasi kepada si pendengar ataupun kepada si pembaca mengenai tentang jumlah barangnya. Kita mendeskripsikan berapa banyak tentang si kata benda tersebut yang sedang kita jelaskan. For example, I need 2 spoons of sugar. Biasanya suatu benda yang tidak memakai quantitative adjective, kalau dasarnya gini aja, I need sugar, langsung aja. Tapi kalau kita lebih informatif, I need 2 spoons of sugar. Okay. You have 3 chairs. Oh, itu informasi tambahan tentang apa? Jumlah kursi. Tadinya kan basicnya gini, you have chairs. Udah gitu aja. Berapa banyaknya gak tahu. Tapi kalau kita tambahin quantitative adjective, jadi lebih informatif. Oh, you have 3 chairs. Okay, good. By the way, did you know about the difference about how much and how many? Udah tahu kan ya, yang waktu kemarin kan? Kalau how much itu digunakan untuk benda yang gak bisa dihitung atau uncountable noun. Kalau how many digunakan untuk benda yang bisa dihitung atau countable. Okay, good. Kan kita udah bicara yang kemarin, apakah benda yang gak bisa dihitung bisa dihitung? Bisa. Pakai apa? Alat satuannya. Oke? Cek di yang sebelum-sebelumnya biar gak lupa. Oke, good. Can we move to the next slide? Okay, next. Okay, we wanna talk about proper adjective. What is proper adjective, guys? It's very easy. Proper adjective, it means it's very similar like proper noun. Okay? When proper noun modify or describe other nouns or pronouns, they become proper adjective. Jadi, kalau si proper noun menerangkan noun atau pronoun, itu dibilangnya proper adjective. Oke, sekali lagi. Jadi ketika ada proper noun, terus menerangkan noun yang lainnya di kalimat yang selanjutnya, itu dibilangnya proper adjective. Gitu kan, gampang? Good. For example, American cars are very strong. Jadi, udah sangat proper banget, udah spesifik. Oh, mobil-mobil Amerika itu biasanya image-nya kuat gitu. Terus kalau kalian misalnya masak-masakan dengan bahan-bahan dari
khas Sunda, kamu bisa langsung pakai proper adjektifnya. Sundanese food, something like that. Kan gampang ya. Misalnya, people are hard workers. Itu kan masih umum, tapi menjurusnya kemana? Tapi kalau kita ngomong Indonesian people are hard workers, jadi udah ada proper adjektifnya yang lebih spesifikan dari people are hard workers. Okay, good. I love KFC burgers, not other. Berarti udah ada rasa spesifiknya, apa yang kamu tulis atau apa yang kamu katakan ke orang-orang bahwa kamu suka KFC burgers, bukan burgers yang lain. That's we call it proper adjective. Okay, good. If you still confused, you can repeat again this video. Okay, repeat because the repeat make you perfect. Okay, believe. We want to talk about demonstrative adjective. It's something like a similar lesson in the last week. This demonstrative adjective directly refers to something or someone. And then we have some differences between demonstrative pronoun. If demonstrative pronoun works alone and does not precede of noun, in demonstrative adjective, we always come before the word it modifies. Kalau demonstrative pronoun itu diletakkannya di belakang. Kalau demonstrative adjective di depannya. Komponennya itu ada this, that, this, those. For example, of demonstrative adjective. That girl is so pretty. That girl is so pretty. So we call it demonstrative adjective. Dia menerangkan bahwa si cewek itu jauh dekat, jauh, dan seseorang itu sangat cantik. Kalau demonstrative pronoun gimana? Kalau demonstrative pronoun itu diletakkannya di belakang, something like I don't know about that. I don't know about that. Kan? Kalau ini di that-nya di depan dipanggil demonstrative adjective. Kalau yang tadi di belakang I don't know about that, itu namanya demonstrative pronoun gitu. Oke? Yuk kita ingat lagi. Kalau that itu untuk seseorang atau benda jauh dekat dengan kita. Good, jauh. Bendanya satu atau lebih dari satu? Good, cuman ada satu. Next, this car is mine. This car is mine. It means that refer to something just one and the thing is very near from us. Barangnya ada satu dan bendanya dekat dengan kita. Next, these cats are cute. This yang kemarin bendanya lebih dari satu. Good. Karena apa tuh? Ketahuan di sininya ada cats. Cats ada di ujungnya pasti ada S-nya, itu berarti lebih dari satu. Oke, good. Bendanya lebih dari satu. This itu kalau dekat atau jauh? Dekat atau jauh? Dekat atau jauh? Oke, dekat. Jadi barangnya dekat dan lebih dari satu. Good. Those flowers are heavenly. Those bendanya lebih dari satu. Good. Kamu bisa lihat dari sini. Flowers ada S, terus di sininya pakai R. Mereka tuh R. Oke, berarti kalau R berarti lebih dari satu ya, nggak akan melenceng. Terus those itu barangnya lebih dari satu, itu dekat atau jauh? Good. Berarti jauh. Good. Gampang kan ya? Sebenarnya gitu-gitu doang, cuman pindah posisi jadi pindah nama gitu. Itu yang membuat kita pusing dan kita harus lebih teliti.
Okay, if it is still confusing, you can repeat this video. You can repeat this video because the repeat make you perfect. Goodbye. Possessive adjective. Okay, it's very similar with the another lesson. Possessive adjective it mean indicate possession or ownership. Jadi possessive adjective ini menyatakan sebuah kepemilikan. Yang kemarin juga kan kepemilikan ya. Ya, bedanya apa? Bedanya hanya di peletakan. Kalau kemarin peletakannya di belakang, namanya apa? Possessive pronoun. Good. Kalau sekarang peletakannya di depan, namanya possessive adjective. Kan sama-sama tentang possession atau ownership ataupun kepemilikan. Cuma letaknya yang beda aja menyebabkan apa? Namanya beda, tapi fungsinya sama. Oke? Itu yang membuat kita pusing dan membuat kita putus asa. Tapi jangan putus asa, oke? I will help you. I will try to make you better week by week, oke? Nanti pas kesananya kamu lancar, pas lihat materi ini lagi, it's piece of cake baby, gitu kan ya. Oke. Jadi agak sedikit stres. Banyak urusan hari ini. Kok jadi curhat. Oke, come on. Okay, look at the example of possessive adjective. My car is parked outside. Okay, si car ini belong to my. Si mobil ini milik punya my. My itu saya. My car is parked outside. Beres, jangan diperibet lagi. Yang kemarin gimana kalau possessive pronoun? Kalau possessive pronoun kan kemarinnya ditaruhnya di belakang. Jadi apa? Gimana nih susunan kalimatnya? The car parked outside is mine. The car parked outside is mine. Kalau kemarin gitu kan belajarnya, kepemilikannya di belakang. Kalau sekarang kepemilikannya di depan, tapi fungsinya sama, cuman komponennya aja yang berbeda. Okay, good. Next, his cat is very blue. His cat is very cute. Not blue, sorry. His cat is very cute. So in this case, the cat belong to his. Jadi kucingnya itu punya dia cowok. Cute banget ya cowok punya kucing. Ya. Oke, cuman contoh. Kalau kamu punya kucing bagus, tapi harus diurus baik-baik ya, karena segala titipan itu dipertanggungjawabkan. Oke, good. Next, our job is almost done. Almost done. The job here belong to our. Jadi jobnya ini, pekerjaan ini punya mereka. Okay. Next, her books are interesting. Books ini kepunyaannya siapa? Punyaannya dia. Dia cewek atau cowok? Kalau her, good. Cewek, good. Gampang ya. Kalau kemarin penempatannya di depan, di belakang. Sekarang penempatannya di depan. Kalau kemarin penempatannya di belakang namanya possessive pronoun. Kalau sekarang penempatannya di depan namanya possessive adjective. Okay? Save in your mind. Next, we wanna talk about interrogative adjective, guys. Come on, durasi, biar cepat pulang. Pulang, biar cepat udahan. Berasa di kelas ya pulang. Come on. Interrogative adjective, it means ask a question. Kamu menanyakan sesuatu. Dalam bahasa Inggris ada 3 kategori tentang pertanyaan. Tapi ketika pacar kamu menanyakan lebih dari 3 kategori kan ya ribet. Oke, jadi bahasa Inggris lebih simple dari pacar kamu. Oke, nggak bohong. Berdasarkan pengalaman. Tapi kamu juga harus ngalamin biar seru, oke? Good. Oke, next. Di dalam kata bahasa Inggris itu ada 3 kategori. Yang pertama which, what, and whose.
Buat apa sih mereka satu-satu? Yuk kita lihat contohnya. Look at the example, guys. Which phone do you use? Kebetulan kamu kan orangnya sultan gitu kan, HP-nya banyak, lebih dari 5. Terus teman kamu bingung nanya, which phone do you use? Yang mana sih telepon yang kamu pakai itu di antara ya sebanyak ini yang ada di meja? Berarti apa coba kesimpulannya? Kesimpulannya dia nanyain ke kamu tentang suatu hal yang ada di depan kamu dan itu banyak, lebih dari satu. Terus kamu putusin yang mana sih, ambil salah satu dari yang banyak itu. Jadi kamu disuguhi pilihan untuk dipilih satu, hanya satu, oke? Jangan lebih dari satu. Fokus ke yang utama, cuman satu. Good. Oke. Kenapa bisa lepas gini? Karena di sini gak ada siapa-siapa. Kalau misalnya agak tegang, ada kaku, pasti ada orang. Oke. Mumpung gak ada siapa-siapa ya, kita sambil enjoy aja. Tadi kalau which itu kalau kita disuguhi pertanyaan yang lebih dari satu. Di sini kasusnya fontnya kamu lebih dari satu. Terus teman kamu nanya, yang mana sih yang kamu pakai di antara yang warna biru, merah, kuning, hijau itu. Nah, gitu kan ya. Next, what game do you want to play? What itu menanyakan sesuatu hal yang tidak tahu, gak tahu apapun, gak ada pilihannya. Kalau yang tadi ada pilihannya, sekarang gak tahu. Kamu menanyakan suatu hal yang gak tahu. Okay, next. Whose car is this? Whose car is this? It means that you ask a question about belong to. Kamu menanyakan sebuah suatu kepemilikan, itu punya siapa? For example, di sininya adalah whose car is this? Itu mobil punya siapa? Tuh. Kok parkirnya di sini gitu kan? Harusnya di sana. Oke. Okay. Whose are you? Kamu punya siapa? You are mine. Kamu punya saya. Contoh gitu kan. Whose are you? Tadi apa jawabnya? You are mine gitu. Contoh. Oke, next, biar cepat. Biasanya kalau kamu harus digitu-gituin ya, dipreset-presetin biar cepet tahu artinya apa, maksudnya apa. Oke, next. We wanna talk about indefinite adjective. Indefinite adjective, it means modifies a noun unspecifically. Jadi indefinite adjective itu dia itu menjelaskan suatu hal yang masih runyam, masih abu-abu dan masih belum jelas. Biasanya mereka pakai few, many, much, most, etc. For example, I gave some candy to her. Some di sini kan membuat kita bingung. Ada berapa permen yang dia kasih, ya kan ya? Good. I want a few moments alone. Kasih dong saya waktu sedikit. Sedikit itu segimana gitu kan? Kita bingung. 5 menit buat kita itu lama menunggu, ya kan ya? Tapi buat dia sebentar. 10 menit buat kita lama menunggu. Menunggu siapa? Tergantung. Tapi buat dia sebentar karena dia yang mengalami. Karena kalau kita cuma menunggu kan bosan, nggak ada aktivitas apa-apa, oke? Itu relatif, jadi relatif lah gitu antara si pembaca dan si penulis. Each student will have to submit homework tomorrow. Jadi sebagian mahasiswi akan ngirimin tugas. Sebagian tuh berapa dari seberapa kelas, dari beberapa orang di kelas tuh. Misalnya di kelas itu ada 40, tapi dia bilangnya each student ada berapa, ya kan? Bisa aja 3, bisa aja 5, bisa aja 15, ya kan? Nah, itu enggak tentu. Kita gak suka ya kalau suatu hal gak tentu. Itu namanya indefinite adjective. Okay, go. We had about that. Okay, we wanna talk about the article. Article udah ya kemarin, ternyata bisa jadi adjective juga. Okay, article also modify
nouns. Katanya dia juga bisa memodifikasi si noun. For example, a cat is always afraid of water. It means that, apa sih yang minggu kemarin? It's a cat. It means still general. You talk about cat here for general things. Jadi kamu ngomong kucing ini secara umum karena pakai artikel apa yang kemarin? Atau an. Oke, dia masih. Jadi kita ngomongin the cat is always afraid of water. Itu berarti kamu ngomongin kucing, semua kucing, bukan kucing yang ada di depan mata kamu, tapi semua kucing yang ada di dunia ini biasanya takut sama air. Always afraid. Malah di sini pakai always, selalu, ya kan? Next. The cat is afraid of me. This is a different case, guys. Okay, look at this sentence. The cat. Pakai the atau the. Nah, kalau kamu udah pakai the atau the, berarti kamu lagi ngomongin kucing yang ada di depan mata kamu doang, bukan kucing-kucing yang ada di luar, tapi yang ada di mata kamu atau lagi yang kucing yang sedang diomongin. Pasti kucing yang diomongin itu panas cepilnya ya, telinganya, karena kamu omongin terus. Oke, jadi takut sama kamu. Tapi kucing-kucing yang lainnya belum tentu, karena kamu ngomong kucing yang ada depan kamu secara spesifik. Good ya. Kalau the itu lebih spesifik, kalau atau an itu lebih general. Next. Last example. An electronic product should always be handled with care. Kita di sini pakai an. An ini berarti kita ngomongin elektronik, produk-produk elektroniknya itu secara khusus atau secara umum? Oke, good. Berarti kita ngomongin semua produk elektronik yang kita omongin itu harus dihandle secara hati-hati. Jadi bukan elektronik yang ada di depan mata kamu aja. Berarti semua produk elektronik yang ada di dunia ini harus dihandle secara hati-hati. Good, karena dia pakai and. Tapi kalau misalnya di electronic product, nah berarti lebih spesifik. Berarti ya apa yang kamu omongin atau yang sedang ada di depan mata kamu. Good. Okay. Next, we wanna talk about compound adjective. Compound adjective, it means that it's combines more than one word into a single lexical unit. Biasanya kumpulan beberapa kata yang menjadikan suatu kata yang arti yang baru. Kalau di sini ada tanda untuk menyatukannya pakai strip. Tapi ada yang nggak pakai strip doang, ada. Tapi kalian harus tahu bahwa itu konteksnya satu arti. Jadi gimana madhabnya ya? Ada madhab yang nggak pakai tanda, ada yang pakai tanda semacam strip. Ini memberitahu bahwa dua kata ini memiliki arti yang satu, arti yang tunggal. Good. Okay. Can we move to another slide, guys? Please. You must understand about this because this is a very basic English. Okay? Okay, good. We talk about degree of adjective. Degree of adjective, it means that semacam perbandingan. Ya, perbandingan. In English, we have two types of degree of adjectives. The first is comparative and then superlative. Let's check it out one by one. Comparative. He is better than any other boy. Kalau komparatif itu membandingkan suatu benda dengan benda yang lainnya. Biasanya cewek ya suka ngebandingin, dia lebih bagus loh atau lebih ganteng loh daripada dia yang lainnya gitu. Biasanya kan cewek punya beberapa pegangan gitu ya untuk pasangan hidupnya. Kasihan ya cowok, hanya cuma jadi pembanding. Oke. Komparatif adalah suatu
kata atau kalimat yang membandingkan satu hal dengan hal yang lain. We call it comparative. Contohnya tadi, he is better than any other boy. Jadi si he-nya ini di sini, si cowok ini dibandingkan dengan cowok yang lain, ternyata he-nya itu lebih baik. Oke, good. Kalau superlatif beda lagi. He is the best boy. Dia itu udah yang paling terbaik. Contohnya, pacar kamu yang terbaik. Katanya. Oke. Jadi, superlatif. Kalau misalnya kamu udah memutuskan suatu hal yang terbaik, something like he is the best boy. Oh, berarti nggak ada lagi yang bisa membandingin dia. Gitu ya. Oke. Komparatif membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Ada pembandingnya. Kalau superlatif udah gak ada bandingannya. Oke, udah mutlak. Oke. Next. Okay, we wanna talk about have and has. Have and has, it's describe about belong to something, or you have something like possession of things of you. Jadi ketika kamu mempunyai barang atau sesuatu ingin menunjukkan bahwa itu punya kamu, kamu juga bisa pakai have atau has. Okay, let's check it one by one. If you use subjective I, you must use have. We have. You have. They have. Good. And then if you use he, you must use has. He has. She has. And then the last one is it has. Okay, look at the example here. The picture number 1. In the picture number 1, you have a picture of bird with a box. Kamu punya burung dan box. Si burung itu lagi pegang box yang gambar di atas ya. Burung itu masuknya kemana? Apakah ke he, apakah ke she, apakah ke they, apakah ke you, apakah ke we, apakah ke I, apakah ke it? Okay, good. Because this is an animal, we can use it. So, it has a box. It has a box. Good. Gampang ya, kan dia itu hewan, pakainya it. Kalau yang misalnya yang pegangnya kamu cewek, berarti kamu cewek tapi pegang box, berarti she has a box. Good, box. Nggak pakai s ya, sorry. Nah, udah kering. Next, kalau misalnya pegang boxnya kamu tapi cowok, pakainya yang kemarin he. Good. He has a box. Good. Next, the picture number 2. Okay, it's very different. We have 2 birds with 1 book. Okay, di sini berarti someone more than one or thing more than one. Sesuatu benda atau seseorang yang lebih dari satu. Berarti pakainya apa? Pakainya okay, good. They have a book. They have a book. Okay, I think it's very easy for you, and then you can remember about application of have and has. If you have I, we, you, they, you must using have, and then he, she, it, you must using has. I, you, they have, he, she, it, has. I, we, you, they have, he, she, it, has. I, we, you, they have, he, she, it, has. Sambil jalan ke warung, I, we, you, they have, he, she, it, has. Sambil nunggu antrian toilet, I, we, you, they have, he, she, it, has.
sambil masak. I wish you day have easy it has. Bakal cepet hafal. Come on. I believe you can do that. Okay? Saya percaya kalian bisa menguasain apa yang saya kasih ya. Biar apa? Biar pinter. Nanti kalau pinter disayang Okay, good. Okay, the end. Oh my god. But don't worry, we can meet again and join again in the next week. So thank you for watching the video. Enjoy your time and see you next week. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.